Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang kita mau masuk materi kita mengenai suhu dan kalor. Oke, perbedaan dari suhu kalor ada yang tahu? Ya, jadi kalau untuk suhu adalah derajat panas atau dingin suatu benda. Jadi dia hanya menunjukkan, oh ini panas, ini dingin gitu doang. Dengan menggunakan satuan yang kita sebut dengan ada Celsius, Fahrenheit, Kelvin, dan Reaumur. Nah, sedangkan untuk kalor adalah energinya. Jadi energi panasnya. Nah, untuk kalor sendiri satuannya udah jelas. Karena dia energi, maka satuannya adalah joule untuk SI-nya ya. Oke. Apa yang akan terjadi jika benda dikenakan suhu yang tinggi? Nah, yang akan terjadi adalah yang pertama adalah pemuaian. Nah, pemuaian sendiri itu adalah perubahan panjang atau bisa juga perubahan luas, bisa juga perubahan volume. Menjadi membesar dari panjang awal, luas awal, atau volume awal. Nah, ini adalah persamaan-persamaan yang bisa dipakai untuk menghitung berapa perubahan atau berapa pemuaian panjang, luas, dan volume. Nah, yang membedakan hanyalah untuk di pemuaian panjang, luas, dan volume itu rumusnya sebenarnya sama aja. Ini delta L, delta A, delta V. Ini awal, ini juga luas awal, ini volume awal. Kemudian ada delta T, delta T, delta T. Yang membedakan adalah ini. Apa yang dimaksud dengan alfa, beta, dan gamma. Jadi alfa, beta, dan gamma ini adalah koefisien pemuaian. Kalau misalnya alfa berarti dia koefisien pemuaian linear atau yang dimaksud dengan koefisien pemuaian panjang. Nah, ini alfa, beta, gamma itu bergantung dari bahannya. Jadi kalau misalnya bahan dari misalnya logam aja banyak macamnya. Kalau misalnya antara tembaga dan besi juga bakal berbeda pemuaiannya. Mana yang akan lebih memuai lebih panjang jika dipanaskan pada suhu yang sama. Gitu. Jadi alfa beta gamanya itu bisa menjadi ukuran. Kalau misalnya nanti di mesin itu bisa dijadikan referensi kalau saya pakai bahan ini bagaimana memuainya gitu. Jadi nanti bisa diperkirakan apa yang harus saya lakukan selanjutnya. Oke. Nah, ada yang dimaksud dengan kalor jenis. Kalor jenis itu adalah jumlah energi persatuan massa untuk mengubah suhu sebesar 1 derajat Celcius. Nah, untuk kalor jenis sendiri dia berbanding terbalik dengan massa. Jadi dia persatuan massa. Maka untuk kalor jenis itu simbolnya C kecil ya. Nah, ini kalor jenis adalah kalor yang dibutuhkan persatuan massa, persatuan suhu. Nah, jadi satuannya kalau SI ya berarti Q itu adalah kalor, berarti energi joule per kilogram bisa derajat Celcius atau derajat Kelvin. Nah, ini untuk CGS-nya. Nah, di sini harus bedakan dengan kapasitas kalor. Nah, ada kalor jenis, ada kapasitas kalor. Kalau kalor jenis itu simbolnya C kecil, itu biasanya seperti itu. Dan kapasitas kalor kita simbolkan C besar. Jadi hati-hati untuk pensimbolan. Nah, ini kapasitas kalor bedanya apa? Kalau kapasitas kalor dia hanya per 1 derajat Celcius saja tanpa massa. Jadi untuk kapasitas kalor itu kalor per satuan massa aja, per satuan suhu, tidak persatuan massa. Maka satuannya adalah kalor per derajat Celcius atau per derajat Kelvin. Oke, kita break dulu. Nah, dari persamaan kalor jenis ini bisa kita dapatkan persamaan dari kalor. Jadi jika suatu benda dikenakan panas, maka yang pertama terjadi adalah bisa saja dia memuai. Kemudian yang kedua adalah bisa saja dia naik suhunya. Nah, kalau terjadi kenaikan suhu, maka kamu bisa pakai persamaan ini, Q sama dengan massa dikalikan kalor jenis dikalikan dengan delta T. Oke, atau biasanya kalau waktu SMA itu biasanya kita singkat menjadi macet gitu. Nah, hati-hati ini satuannya kalau SI harus seragam SI. Oke, kalau kapasitas kalor sama seperti tadi, maka persamaannya bisa kita ubah. Dari sini Q adalah C besar
dikalikan dengan delta T. Jadi bedanya antara ada massa dan tidak ada massa. Tapi satuannya pun sama. Satuan untuk kalornya sama, yaitu bisa joule atau bisa juga kalori. Oke. Yang ketiga adalah jika sebuah benda dikenakan suatu panas atau suatu suhu yang tinggi, maka akan terjadi transisi fasa. Transisi fasa itu adalah perubahan wujud. Nah, kalau misalnya wujudnya es, maka kalau dikenain panas, ditambah panas, ya otomatis sudah pada tahu mencair. Gitu kan? Jadi wujudnya berubah menjadi air. Kemudian kalau misalnya ini air ini kita tambah panas lagi, kalian panasin gitu, yang akan terjadi adalah dia menjadi uap. Nah, prosesnya dari es menjadi air itu namanya mencair. Air menjadi uap adalah menguap. Nah, yang jadi permasalahan adalah untuk mengubah fasa ini, kalau yang tadi kan untuk mengubah suhu kita butuh kalor jenis atau kapasitas kalor. Tapi untuk transisi fasa, apakah kalor jenis dan kapasitas kalor? Ya, jawabannya adalah bukan. Jawabannya adalah kalor laten. Jadi, kalau jumlah kalor yang dibutuhkan atau misalnya koefisien yang menentukan sebuah benda bisa mengubah wujudnya atau berubah fasanya adalah namanya kalor laten. Kalor laten ini istilahnya dari kalor tersembunyi, gitu istilahnya. Nah, kalor laten itu ada beberapa macam. Kalau misalnya kalor lebur, ada juga kalor uap. Kalor lebur itu kalor yang dibutuhkan untuk mengubah wujud dari, udah jelas banget, dari padat ke cair. Sedangkan untuk kalor uap ya berarti dari cair ke gas, gitu kan. Nah, pertanyaan saya adalah, kalau misalnya perubahannya adalah, kan kalau ini dari padat ke cair ya. Nah, kalau sekarang kebalikannya, dari cair ke padat, itu kita butuhnya kalor apa namanya? Begitupun ini, kalau cair ke gas, itu namanya kan kalor uap ya. Tapi kalau bisa dari gas ke cair, itu namanya kalor apa? Karena perubahan wujud nggak selamanya dia tambah panas, tapi bisa juga melepaskan panas, ya nggak? Nah, ada yang tahu? Oke, jadi untuk cair ke padat itu namanya kalor beku. Sebenarnya itu nggak terlalu sering kita dengar ya, namanya kalor beku. Tapi, kayak yang ini, dari gas ke cair itu kalor embun. Tapi itu juga nggak sering kita dengar. Yang kita sering dengar adalah kalor lebur dan kalor uap. Jadi, kalor beku sendiri itu besarnya sama saja dengan kalor lebur. Hanya perbedaannya adalah kalau misalnya kalor lebur, dia Q-nya positif karena ditambah panasnya. Sedangkan kalau kalor beku itu berarti prosesnya terbalik. Makanya nanti Q-nya adalah negatif. Begitupun dengan kalor embun dan kalor uap. Nah, bisa kita lihat dari persamaannya ini nggak ada delta T. Ya nggak? Nah, ini nggak ada delta T. Massa dikalikan dengan L itu kalor lebur. Boleh kamu tulis kalor laten. M dikali itu adalah kalor uap. Oke. Pertanyaan saya adalah, apakah saat perubahan wujud itu terjadi pula perubahan suhu? Bareng nggak gitu? Antara perubahan wujud dan perubahan suhu. Jawabannya boleh kita lihat dari animasi ini. Sebentar ya. Coba saya besarkan. Kita ulang dari awal.
Oke, ini dari awal, step by step. Nah, saat kita naikkan suhunya, maka yang terjadi awal mulanya adalah dia naik dulu suhunya. Oke, saya stop dulu. Nah, jadi saat di suhunya dari minus, ini secara idealnya ya, secara normalnya, ini kalau misalnya dari minus sampai ke 0, itu terjadi perubahan suhu. Nah, saat terjadi perubahan suhu, ini wujudnya masih solid atau masih padatan. Nah, apa yang akan terjadi saat dia berubah suhunya sampai 0? Saat suhunya di 0, padatan tadi dia mulai mencair. Oke, padatan tadi mulai mencair. Nah, setelah di 0 dan mencair seluruhnya, maka dia akan naik lagi suhunya. Naik lagi suhunya, itu dia wujudnya udah liquid. Dia wujudnya udah air. Sampai di suhu 100. Oke. Saat di suhu 100, dia masih terjadi perubahan wujud lagi dari cair ke uap. Namanya penguapan. Nah, gitu. Jadi, pertanyaan yang tadi, apakah saat terjadi perubahan wujud terjadi perubahan suhu? Ya, jawabannya enggak. Jadi saat terjadi perubahan wujud, itu dia nggak bareng sama perubahan suhu. Jadi dia berubah dulu suhunya, baru berubah wujud. Gitu. Maka kalau misalnya dari grafik ini grafik ini penting banget dalam penyelesaian masalah. Nah, kalau misalnya untuk kenaikan suhu, maka persamaan yang kita pakai di sini adalah Q sama dengan M C delta T atau C besar kali delta T. Gitu. M-nya tergantung dari yang dipanaskan. C ini tergantung dari wujud. Nah, tergantung dari wujudnya lagi apa nih? Solid. Oh, solid berarti kalau seandainya ini S, berarti ini adalah CS. Oke, delta T-nya adalah satu grafik ini aja. Kalau saya sebut ini adalah grafik A. Dari sini ke 0 itu A. Nah, jadi delta T-nya ya dari minus ini ke 0. Misalnya saya bilang ini minus 5 lah. Minus 5 sampai 0 berarti delta T-nya adalah 0 dikurang yang 5. Jadi 5 derajat Celcius. Gitu. Nah, kemudian saat di 0 derajat, kalori yang bisa kita cari jangan menggunakan MC delta T lagi, tapi menggunakan M kali L. Massa dikalikan dengan kalori leburnya. Masanya masih tetap yang tadi. Kemudian saat di 0 sampai 100 itu perubahan suhu lagi. Jadi yang miring-miring ini perubahan suhu nih. Ini MC delta T. Cuma wujudnya udah liquid atau air. Jadi kalau ini S ya mencair jadi air. Nah, delta T-nya hati-hati jangan dari minus 5 lagi. Tapi dari grafik, ini saya sebut B ya. Tapi dari grafik yang C ini. Dari sini sampai sini. Berarti dari 0 sampai 100. Berarti delta T-nya udah pasti 100 kurang 0. Yang besar kurang yang tinggi. Gitu. Sedangkan di grafik ini adalah M dikalikan dengan U. Oke. Paham ya? Berarti saat terjadi perubahan suhu tidak terjadi perubahan wujud. Oke. Ini grafik yang tadi boleh kita lewat. Oke. Nah, ini ada yang namanya asas Black. Asas Black ini kita pakai saat pencampuran dua zat. Oke, pencampuran dua zat. Jika apa? Jika dia berbeda suhunya atau dia juga beda wujudnya. Gitu. Nah, tapi biasanya sih untuk asas Black sendiri itu dia beda suhunya. Jadi ada yang melepas dan yang menerima kalor. Nah, untuk yang melepas dan yang menerima, ini ternyata Q yang dilepas itu sama dengan Q yang terima. Jadi kalor yang dilepas itu akan sama dengan kalor yang diterima. Ini juga asas Black disebut dengan asas serah terima kalor gitu. Nah, ini persamaan ini nggak mutlak seperti ini. Jadi tergantung dari proses yang dilalui oleh zat yang kita lihat gitu, yang kita amati.
Jadi nggak seperti ini juga. Tapi yang terpenting adalah asas black adalah Q terima kurang sama dengan Q lepas. Yang melepas adalah yang mempunyai suhu lebih tinggi, sedangkan Q yang terima adalah yang memiliki suhu yang lebih rendah. Oke. Kita coba latihan 1 ya. Ini udah jawabannya, jadi boleh dikonfirmasi nanti jawabannya segini. Saya hanya memberitahu bagaimana cara untuk menyelesaikannya saja. Ini ada es, masanya 100 gram, berarti masanya 100 gram, suhu awalnya segini, suhu rendahnya ya, suhu tingginya dipanaskan hingga segini. Berapakah kalor yang dibutuhkan? Berarti yang ditanyakan adalah Q totalnya untuk mencairkan es hingga suhunya jadi segini, dari minus 10 sampai 50. Ini diketahui konstanta-konstantanya ya, kalor jenis air, ada kalor jenis es, ini saya tulis CS, ini saya tulis cair gitu. Ini kalor lebur. Nah, hal pertama yang harus dilakukan adalah memastikan bahwa satuannya udah seragam. Untuk memastikannya biar gampang, kalian coba lihat satuan yang lebih rumit lah, yang lebih banyak gitu. Kayak ini, kilojoule, kilogram, Kelvin. Kilojoule, kilogram. Kilojoule, kilogram, Kelvin. Oh, berarti di soal ini menginginkan kita menggunakan satuan yang SI. Maka ini karena dia masih gram, kita ubah ke dalam kilogram. Dibagi 1000 ya, jadi 0,1 kilogram. Suhunya pun sama dalam Kelvin, maka kita ubah menjadi, ini tambah 273 jadi 263. Ini kita tambah dengan 273. Ayo dihitung berapa. Ya, 3, 2, 3. Oke, sebelum menyelesaikan ini, jadi biasanya sih kalau misalnya nyelesain soal ini ya udahlah, ini kan dari 50, dari minus 10 sampai 50, oh berarti pakainya QMC delta T. Delta T-nya adalah dari 50 dikurang dengan minus 10, oh berarti delta T-nya 60. Nah, itu salah besar. Itu biasanya yang terjadi. Nah, sekarang jangan kayak gini, tapi kita selesaikannya menggunakan grafik dulu. Grafik yang tadi. Kita pakai grafik. Grafiknya nggak usah bagus-bagus amat sih. Ini yang penting kita punya simbol, ini minus 10, ini 0, ini 50, dari minus 10 sampai 0. Kita kasih gambar, ini dari minus 10 sampai 0 itu dia miring, kemudian di 0 terjadi peleburan, di sini kenaikan suhu. Nah, berarti yang harus kamu cari adalah Q1 itu dari minus 10 sampai 0, kemudian Q2 itu dari perubahan wujud, kemudian Q3 dari 0 sampai 50. Oke. Q1-nya adalah MC delta T, C-nya adalah CS karena wujudnya S, delta T-nya adalah 10. 10 itu 323 dikurangi dengan 263. Salah. 323 dikurangi, atau ini boleh kita ubah menjadi Kelvin. Jadinya adalah 263, ini 273, ini 323. Ini delta T-nya tetap aja 10. Meskipun kita sudah ubah ke Kelvin. Ini M dikali L, masanya masih tetap itu. Sedangkan ini M C delta T. C-nya udah wujudnya air, dan delta T-nya adalah 323 dikurang 273 adalah 50. Gitu. Nanti setelah semuanya dapat, itu kalian tinggal totalkan menjadi Q total. Nah, satuannya nanti kilojoule. Yang diharapkan adalah jawabannya segini. Oke ya. Coba lihat soal berikutnya. Nah, kalau ini pencampuran dua zat, itu namanya adalah asas Black.
Coba kita lihat dulu satuannya. Dalam gelas isinya ada 200 cc. 200 cc air, ini ada gelas, isinya adalah air 40 derajat Celcius, masanya volumenya adalah 200 cc. cc itu sama dengan cm pangkat 3. Dimasukkanlah 40 gram es. Nah, kita masukin es ke sini. Suhunya 0 derajat Celcius, masanya adalah 40 gram. Jika kapasitas kalor gelas, nah kalau misalnya ada kapasitas kalor gelas, berarti gelasnya ikut serta dalam perhitungan. Jadi gini, jadi kalau misalnya ini pencampurannya ada di sini, maka gelas yang dimaksud adalah gelas di dalam pencampuran, saat pencampuran terjadi. Jadi suhu yang kita bisa ambil bahwa suhu gelas awalnya adalah sama dengan suhu yang zat yang ada di dalamnya. Jadi kalau misalnya yang di dalamnya ada 40 derajat Celcius, maka gelasnya juga sama, suhunya adalah 40 derajat Celcius. Kalau lebur, yang ditanyakan adalah suhu setimbang. Saya tulis TC, suhu campuran, sama aja. Kita lihat satuannya, kalori gram Celcius. Ini gram Celcius, oh, udah oke. Cuman yang dibutuhkan ini bukan volume, yang dibutuhkan adalah massa. Oke, kalau kita ingat dengan massa jenis adalah massa per volume. Gitu kan, maka massa bisa kita cari menggunakan massa jenis dikalikan dengan volume. Nah, volumenya ini cm per 3, ya udah oke kan, karena kita pakainya gram. Nah, kita flashback dulu, massa jenis air itu berapa sih? Massa jenis air itu 1 gram per cm pangkat 3. Maka kalau misalnya kita masukkan 1 gram per cm pangkat 3 dikalikan dengan 200 cm pangkat 3, maka hasilnya adalah 1. Nah, kalau misalnya ini kita punya volumenya 200 ya, hasilnya adalah 200 gram. Jadi kalau misalnya nanti diketahui cc tapi air, itu udah pasti, nggak usah pusing lagi. Kalau volume segitu ya berarti masanya juga segitu. Oke, berarti ini saya ganti menjadi massa. Lagi-lagi kita harus gambar grafiknya. Ini 0 sampai 40. Jadi nanti bergantung dari suhunya aja ya. Di 0 itu dia lurus dulu gitu kan, ini 40. Kita mulai berlogika. Kalau misalnya ini yang dicampurkan adalah 0 derajat sampai 40, maka kemungkinan besar suhu setimbangnya adalah pasti antara 0 sampai 40, nggak mungkin kurang dari 40 atau lebih dari 40. Maka kita bisa taruhlah TC-nya di sini. Tapi kamu nggak boleh, misalnya dia 20 nggak boleh. Jadi TC-nya di sinilah antara 0 sampai 40 gitu. Jadi ini 40 dia butuh prosesnya dari sini ke sini tuh kayak gini. Kalau dilihat ini miring, maka dia perubahan suhu. Kita pakainya MC delta T. Sedangkan untuk yang dari 0 derajat, itu sampai sini tuh dia mulai dua proses. Yang pertama adalah M kali L, yang kedua adalah MC delta T. Oke, kita masuk ke Ki lepas dan Ki terima. Yang melepas tuh yang dari atas ke bawah lah pasti. Berarti MC delta T gitu, yang ini M kali L ditambah MC delta T. Ini wujudnya dua-duanya air. Nah, yang harus hati-hati adalah masanya ini, masanya tetap massa S. Jadi massa yang menerima adalah massanya S. Saya tulis MS. Kalau ini M air. Oke. Delta T-nya adalah untuk yang melepas itu dari 40 sampai TC. Yang tinggi dikurang yang rendah. Oh, berarti delta T-nya udah 40 dikurang TC. Sedangkan untuk yang delta T ini, itu berarti dari sini sampai ke TC. Berarti yang tingginya adalah CC dikurang 0. Gitu, bisa dipahami? Ini bisa langsung kita selesaiin soalnya udah ada juga kan semua angka-angkanya. Nah, tapi yang jadi masalah adalah ternyata kapasitas kalor gelas itu ada. Berarti gelas harus ikut sertakan dalam perhitungan. Nah, yang jadi masalah gelas di kalor lepas atau kalor terima. Balik lagi tadi, gelas itu mengikuti suhu
dari zat yang ada pada wadah tersebut. Karena air adalah suhunya 40, dia melepas, maka ini ditambah dengan Q wadah. Oke. Jadi dia ditambah dengan Q-nya wadah. Q-nya wadah apa? Karena dia kapasitas, maka C besar dikalikan dengan delta T. Delta T-nya apa? Sama aja sama yang Q yang melepas, 40 dikurang TC. Oke, begitu penjelasan dari saya. Semoga tidak pernah puas dari apa yang telah dipelajari, sehingga terus mencari dan mencari lagi pengetahuan yang lebih dari dunia luar. Ya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.